Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di majelis Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amalan saleh dan ilmu yang bermanfaat, keistiqomahan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seafdal dzikir adalah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Saudara-saudara sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat sayang kepada umatnya, bahkan kepada jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggelari beliau dengan Rauf Rahim. Ar-Rauf yang sangat beriba atau berkasih sayang, yang sangat kasihan, dan Rahim yang sangat memiliki rasa kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis-jenis kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian, harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman beliau sangat kasihan dan sangat menyayangi. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali menjadi rahmat, tidak hanya jin, tidak hanya manusia, tetapi untuk seluruh alam ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kasih sayang semesta alam. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ketika umat-umat sebelumnya mereka diazab dengan amalan-amalan kafir yang mereka lakukan, tetapi dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mungkin mengadab umat. Di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan tidaklah mungkin Allah mengadab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah cabut azab yang menyeluruh kepada umat ini. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya
apabila mereka membangkang, maka seluruh umat Nabi tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Inni lam ub'ats la'ana." Sesungguhnya saya tidak diutus sebagai tukang laknat. Wa innama bu'itsu rahmatan. Sesungguhnya saya diutus sebagai pembawa rahmat. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada dua pilihan yang ditawarkan oleh pembuat syariat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah Nabi memilih kecuali yang paling mudah untuk umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pilihkan yang paling mudah untuk umatnya lakukan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma khuyyira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina amrayn." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilihkan antara dua hal, illa akhadha aisarahuma, kecuali beliau memilih yang mana dari antara keduanya yang paling mudah, malam yakun ithman. Fa in kana ithman, jika dia adalah dosa, kana ab'adan nas, maka beliau adalah orang yang paling jauh minhu dari dosa tersebut. Saudara-saudara sekalian, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memilihkan yang mudah untuk umatnya. Di dalam syariat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut apabila ada yang berat dilakukan oleh umatnya seperti bersiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka bersiwak atau menggosok gigi. Sampai beliau katakan, "Laula an asyqa ala ummati." Kalaulah akan tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Maka saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak bersama wudu. Setiap kali berwudu maka mereka bersiwak. Tentu ini berat untuk umat Islam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin hal tersebut diwajibkan, tapi memberikan kabar bahwa beliau sangat senang agar umatnya bersiwak dengan mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati." Kalaulah tidak memberatkan umatku, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah." Kalaulah tidak memberatkan umatku, saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak, menggosok gigi sebelum salat, tapi tidak diwajibkan. Ini menunjukkan anjuran yang sangat luar biasa kepada siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam takut itu diwajibkan. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, beliau salat di malam hari di bulan Ramadan dari setelah Isya atau beberapa waktu setelah salat Isya, diikuti oleh para sahabat. Salat tarawih, hari pertama sedikit, hari kedua membludak, hari ketiga lebih membludak lagi, hari keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Kenapa ya ikhwan? Nabi sallallahu alaihi wasallam takut para sahabatnya mengikuti beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa salat tarawih itu adalah wajib, sehingga itu memberatkan untuk umatnya. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian jangan sampai ketika diturunkan wahyu, ini adalah masa-masa diturunkan wahyu, ada hal-hal yang diwajibkan kepada umatnya sedangkan itu berat untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada umatnya tentang haji, "Ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja." Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, fahujju, maka berhajilah kalian. Maka berkatalah seorang laki-laki, "Akullu amin ya Rasulullah," atau "Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kita berhaji ya Rasulullah?" Fasakata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai ditanya sebanyak 3 kali. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am lawajabat." Seandainya saya bilang iya, maka dia menjadi wajib. Walamma istata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Dan benar, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu berhaji tiap tahun. Kita yang di Indonesia, mereka yang di Amerika, mereka yang di Rusia, kaum muslimin tidak akan mampu mendatangi Ka'bah, mendatangi Masjidil Haram setiap tahun karena biaya dan fisik yang kurang kuat. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan sekali seumur hidup. Bagi yang mampu, itu pun bagi yang mampu.
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat, beliau menyuruh untuk mengimami kaumnya. Umma qaumak, jadilah imam bagi kaummu. Faman amma qauman falyukhaffif. Barang siapa yang mengimami suatu kaum, maka ringankanlah bacaannya. Fa inna fihim al-kabir. Sesungguhnya di antara mereka ada orang yang tua. Wa inna fihim al-marid. Di antara mereka ada orang yang sakit. Wa inna fihim ad-dha'if. Di antara mereka ada yang lemah. Wa inna fihim dzal hajah. Dan di antara mereka ada orang yang memiliki hajah atau keperluan. Wa idza shalla ahadukum wahdahu, apabila seorang di antara kalian salat sendiri, falyusalli kaifa sya', maka salatlah terserah dia sepanjang apapun yang dia mau. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memanjangkan salat pada suatu waktu ketika melihat para sahabatnya nasyid, semangat untuk salat, tetapi ketika beliau mendengar tangisan seorang bayi dan dia tahu bahwa ibunya sedang salat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercepat salatnya karena tidak ingin memberatkan ibu dari bayi tersebut. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan bukan hanya di zaman beliau, tapi kebaikan-kebaikan untuk umat setelah para sahabat sampai seluruh kaum muslimin. Tidak hanya sampai akhir zaman, tapi di dalam kuburan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan. Bahkan di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memikirkan kita, memikirkan kaum muslimin seluruhnya. Inilah kasih sayang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa jami'al muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqu rabbakum. Hadirin yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam safar, di antara para sahabat ada yang berpuasa dan di antaranya juga banyak yang berbuka karena perjalanannya adalah perjalanan yang jauh. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kesulitan dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dan tidak berpuasa. Dinaungi ya karena kepanasan, karena kelelahan. Ada orang yang berpuasa kelelahan, akhirnya dia dinaungi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Tidak termasuk ketakwaan, tidak termasuk kebajikan berpuasa ketika bersafar. Maksudnya safar yang berat, dan itu ketika itu sangat berat untuk sahabat tersebut atau para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan ini. Ketika para sahabat meminta izin untuk menyambung puasa, tidak berbuka di malam hari tapi langsung disambung dengan hari berikutnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal wisal, jauhilah oleh kalian al-wisal, menyambung puasa dengan hari berikutnya, maksudnya tanpa berbuka di waktu malam. Innaka tuwasil, sesungguhnya engkau menyambung puasa. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut dengan mengatakan, yut'imuni rabbi wa yasqini, sesungguhnya Allah telah memberi makan aku dan memberi minumku. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga katakan, khudhu minal a'mali ma tutiqun, lakukanlah dari amalan-amalan yang kalian mampu kerjakan. Fa innallaha la yamal hatta tamallu, sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalianlah yang merasa bosan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan anak-anak, mencium anak-anak, bermain dengan anak-anak kecil. Ketika ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis, yaitu At-Tamimi, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium anak kecil, maka dia mengatakan, Al-Aqra mengatakan, innali, sungguhnya saya memiliki 10 minal aulad, minal walad, memiliki 10 orang anak, ma qabbaltu minhum ahada, saya tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Kenapa?
prasangka lakro atau orang-orang Arab Badui, apabila anak dicium maka dia menjadi seorang yang penakut, tidak kuat di dalam peperangan, tidak bengis di dalam peperangan, tapi justru itu salah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, kita lihat rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Kepada anak kecil saja beliau bisa berkasih sayang, apalagi kepada orang-orang yang lain. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Mintalah kepada Allah, doakanlah aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma ighfir li Aisyah." Ya Allah, ya Allah, ampunilah Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Apa yang telah dilakukannya dan apa yang akan terjadi, yang akan dilakukannya, ma asarrat wa ma a'lanat, baik yang dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun yang dia lakukan dengan terang-terangan. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha tersenyum dan tertawa, bahkan sampai tersungkur di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena senang dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayasurruki du'ai?" Apakah ini doaku ini menyebabkanmu bahagia? "Wa ma lila yasurruni du'auka?" Ya, bagaimana mungkin doamu tidak membuatku senang? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wallahi, demi Allah, innaha la du'ai, sesungguhnya itulah doaku, li ummati, untuk seluruh umatku, fi kulli salatin, di setiap salat." Bayangkan ayo ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa di dalam salatnya, bukan hanya untuk Aisyah, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk seluruh umatnya. Dan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita belum dilahirkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di dalam kuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini, melewati dua kuburan, ya, dan mengabarkan bahwa ini diazab karena ini dan ini diazab karena ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kasih sayangnya, beliau membelah pelepah kurma dan menancapkan ke sebelah sini, menancapkan ke sebelah sini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berharap keduanya diampuni dosa, ditenangkan dari azab, tidak diazab malam yaibasa, selama dia belum kering. Pelepah kurma tersebut tidak kering. Di akhirat ayyuhal ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan umat manusia. Ketika semua nabi diminta syafaatnya, di hari di padang mahsyar dikumpulkan seluruh manusia, seluruh nabi hanya mengatakan nafsi, nafsi. Jiwaku, jiwaku, diriku. Saya hanya bisa memikirkan diriku. Tapi lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummati, ummati. Syafaat ini hanya bisa dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ummati, ummati. Hanya bisa dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayyuhal ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan doa mujarabnya. Satu doa diberikan kepada seluruh nabi. Kepada seluruh nabi ketika dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan doanya, menyimpan doanya, disimpan untuk umatnya di hari akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi terburu-buru menggunakan doanya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun saya menyembunyikan doaku, mengundurkan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Fahiyana ilatun insyaallah. Sesungguhnya dia akan didapatkan insyaallah. Man mata min ummati, untuk umatku yang meninggal, la yusyrik billahi syai'ah,
yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya ikhwan, jangan sampai kita berbuat syirik, jangan sampai keluarga kita juga berbuat syirik, orang-orang di sekitar kita dan juga umat-umat yang menisbatkan diri kepada Islam berbuat syirik. Dakwah kita belum selesai. Syafaat Nabi SAW menantikan kita di akhirat. Oleh karena itu ya ikhwan, mari kita berjuang mengikuti dakwahnya Nabi SAW, membasmi kesyirikan dan menjelaskan agama Islam, kemudian membasmi kebid'ahan dan kemunafikan. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Dan akhirnya mari kita bersalawat kepada Nabi SAW terutama di hari Jumat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma adkhilnal jannah wa 'idna minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa 'idna minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa 'idna minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.